Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih berikan kita kenikmatan sehingga kita dapat bersua kembali dalam pertemuan kontributor melalui Zoom di edisi bulan Agustus tanggal 15 ya. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya telah memberikan teladan untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman kontributor yang siang ini telah meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai liputan laka air dan tentunya akan ada informasi mengenai kegiatan yang akan datang mengenai pembagian paket sembako baik itu di pusat maupun di perwakilan-perwakilan. Nah, saat ini di studio MTA TV telah hadir rekan-rekan dari tim news, utamanya di sini ada Mbak Ida dan kemudian ada Mas Fauzan. Oke, selaku penanggung jawab paket kemerdekaan. Dan selanjutnya ada Mas Septi selaku pemateri dan tentunya ada Pak Rudi Hervianto selaku Kepala Studio MTA TV. Sebagai apa? Mantan. Oke, baik, langsung saja. Ini kita mulai acara kita pada siang hari ini. Yang pertama akan diberikan informasi mengenai kegiatan besok pagi, yakni pembagian paket sembako oleh Pak Rudi dan Mas Fauzan. Langsung saja, monggo Pak Rudi. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV. Terbiasa ya, rekan-rekan kontributor ya yang saat ini sedang bareng-bareng untuk kita bersama ikuti kegiatan bulanan ini. Dan di hari ini karena kebetulan juga sudah teragenda sebelumnya terkait dengan pertemuan kontributor setiap bulannya, namun kebetulan juga bertepatan dengan event mendatang, bahkan besok pagi itu adalah pembagian paket kemerdekaan yang berwujud sembako, dan insya Allah itu yang akan jadi kami titik beratkan di acara ini ya, khususnya untuk diulas di depan begitu. Kalaupun nanti di depan ini selesai, nanti kita bisa lanjut ke materi yang lain. Nah, terkait dengan ini, besok itu MTA TV itu sudah mengudara khususnya di acara siaran langsung pembagian paket kemerdekaan yang akan digelar di Majelis Pusat MTA di Jalan Ronggo Warsito 111A Surakarta. Akan mengudara di pukul 6.15 kalau nggak salah ya Mas, 6.15 ya, sesuai dengan rundown. Jadi ini mohon dimengerti dulu ya. Mungkin bisa jadi karena dari beberapa kontributor, beberapa perwakilan itu diinformasikan bahwa kontributor, perwakilan-perwakilan atau cabang-cabang yang ditunjuk atau sudah dijawil atau sudah dikabari oleh sekretariat MTA Pusat itu tetap berlangsung seperti yang disampaikan oleh sekretariat begitu. Namun sebelumnya ada acara yang sebelumnya akan nanti dari kami yang membuka acara di pukul 6.15, kemudian setelah ada ngobrol antara host atau penyiar yang ada di studio ada Mas Wahid dan Mas Fauzan, nanti di jam 6:30-nya insya Allah sudah mulai diadakan wawancara dengan
peserta Zoom yang kemarin beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan secara Zoom juga, begitu siapa-siapa yang sudah di list di data, begitu di daftar yang sudah di share mungkin juga di grup begitu. Nah ini kebetulan saya mungkin juga ingin tahu grup Zoom yang sekarang ada ini dari mana saja. Kalau ada dari sekretariat, saya justru pingin sebentar untuk mendapatkan informasi dari sekretariat. Mungkin dari sekretariat Mas Bagus atau Mas Hisam sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Sudah saya undang. Halo Mas Hisam, Mas Bagus. Iya, tapi saya secara khusus saya linknya ya, saya share. Ya. Ini sekretariat ada sekretariat nih ya. Itu dari Tegal. Perwakilan Tegal pakai sekretariat. Ya. Ya, kita masih nunggu ya. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan dan sudah kami beritahukan kepada perwakilan atau cabang tertentu yang kemarin sudah kami list, mungkin bisa disampaikan Mas Fauzan. Runtutan apa ya? Urutannya. Baik, terima kasih. Menyambung dari Pak Rudi. Jadi memang benar yang disampaikan beliau. Nanti format untuk pembagian paket kemerdekaan ada format yang berbeda. Mana? Sudah? Cek. Wis. Oke, udah. Wis jempol ya. Oke. Saya lanjutkan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Rudi, jadi memang formatnya berbeda dibandingkan dengan format tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin itu tidak atau belum ada Zoom meeting ataupun juga pertemuan dengan wawancara dengan para tamu undangan, tapi format untuk tahun ini agak sedikit dibedakan karena kita mencoba, karena paket sembako ini merupakan bagian dari rangkaian acara dari Silatnas MTA yang keempat. Jadi tidak diadakan di depan radio, tapi diadakan di lantai 2 gedung pengajian Majelis Tafsir Al-Quran begitu. Nah, kemudian untuk mulainya kita sudah on di 6.15, kemudian nanti di 6.30 sudah mulai wawancara dengan peserta dari perwakilan Blora. Zoom dengan Ustadz Suradi, yaitu perwakilan Blora. Mungkin sudah ada di sini, ikut juga bergabung di sini. Ada nggak? Kontributornya. Ya, kontributornya. Pak Soleh sama. Oke. Silakan disesuaikan. Kemudian yang kedua Zoom dengan Ngawi 1. MTA Ngawi 1, Mas Chandra atau Pak Chandra ini. Kemudian nanti untuk pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah kami list. Pertanyaannya, sehingga tidak perlu khawatir nanti tema apa yang akan dibicarakan. Sudah kami list dan sudah kami share di Mbak Ida, di grup sudah ada yang itu. Apa Pak kemarin itu jenengan? Notulensi ya. Notulensi. Kan grup tim yang saya share kemarin itu sudah saya share secara tim Susi. Kan jenengan tanya itu, ada yang tanya di grup itu apa pertanyaannya begitu. Nah, itu sudah ada di itu sudah ada kualifikasi pertanyaan-pertanyaannya. Nanti di Blora itu apa, di Ngawi itu apa, nanti pertanyaannya ya sesuai dengan apa yang sudah tertulis di situ. Sehingga nanti di tempat satu dengan tempat lainnya itu berbeda. Ingat, tidak perlu sepenuhnya menceritakan jumlah ya Pak Rudi ya. Tidak sepenuhnya malah tidak usah menceritakan jumlah, atau bahkan tidak monoton terkait dengan kemerdekaan. Tidak mesti terkait dengan paket. Tapi ada formulasi dakwah di daerah masing-masing yang berbeda, keunggulan-keunggulan yang berbeda, lah itu tinggal disampaikan saja, sehingga nanti lebih variatif, tidak monoton
jumlah, monoton, nominal, terus isinya apa saja. Ya saya kira sama saja semuanya, ya isinya ya itu saja kan, semuanya juga sama. Kan tidak ada yang berbeda, isinya daging kurban kan tidak ada pasti. Isinya ya paket-paket itu saja, paling beras, minyak, sembako itu kan. Nah, formulasinya dari Pak Rudi nanti yang disampaikan itu di luar konteks pembagian paket pun juga bisa. Itu ya. Kemudian setelah itu reportase dengan reporter yang ada di gedung. Jadi 2 dulu, setelah selesai itu waktunya singkat saja. Kemudian selesai 2, baru reportase dengan putra, dengan ketua panitia dan penerima simbolis putra. 1 ya. Kemudian dilanjutkan lagi Zoom meeting dengan perwakilan Lombok Tengah. Lombok Tengah dengan Pak Arifin, Lombok Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Basuki di perwakilan Demak. Ya, ini sama. Format pertanyaannya pun juga akan berbeda dengan yang tadi, tidak sama karena berbeda tempat memiliki keunikan metode dakwah berbeda-beda di lapangan. Keunggulan-keunggulan, keunikan-keunikan itu bisa disampaikan di sana. Tentunya yang positif ya, karena media kita kan membranding nilai-nilai positif dan kebaikan. Kemudian setelah 2 selesai, jadi 2 awal reportase putra, kemudian 2 Zoom lagi, kemudian reportase putri. Reportase putri nanti Mbak Ida, kemudian penerima putri. Jadi nanti wawancara dengan penerima putri yang tadi gedung. Itu insya Allah akan kita laksanakan di sana. Kemudian setelah reportase putri selesai, baru ke Zoom yang ke 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 ini dengan Hasan Rifai Depok, Yogyakarta, Sleman. Ya. Oh ya, Sleman. Kemudian Pak Solehan di Karawang. Monggo disiapkan. Diharapkan untuk segmen awal ini semuanya atau bahkan semuanya saja yang nanti mau Zoom itu sudah standby di pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau yang berbeda 1 jam maupun 2 jam, silakan menyesuaikan masing-masing. Gitu nggih, karena perbedaan waktu tadi. Nah, setelah itu selesai, kembali ke Anchor nanti langsung ke MC mulai acara. Mulai acara pukul 7.30. Memang untuk acara seperti ini pagi dan pendek waktunya. Kemudian setelah kita mengikuti MC sudah selesai, baru nanti ada segmen pembagian secara simbolis kan, tausiah sudah, kemudian sambutan dari wali kota. Kemudian setelah itu penyerahan paket kemerdekaan kan, ini MC masih dipegang oleh MC. Nah, setelah penyerahan selesai nanti ada Zoom selanjutnya secara random dari 8 tempat. Pak Aziz, kontributor perwakilan Badung, Bali. Kemudian Pak Widodo, Merauke. Pak Haris, Pontianak. Pak Budi, Jakarta. Pak Suroso, perwakilan Lampung Utara. Pak Arif Kurniawan, Kontri Ungaran Timur. Pak Arif Widodo, Pacitan. Kemudian Bener Meriah. Sopo Pak? Lupa saya. Belum, sampai sekarang belum bisa dihubungi. Oke, pokoknya kita kasih slot tetap nanti tempat-tempat yang jauh ini secara random ya, nanti akan dipandu oleh MC. Mungkin ini nanti MC akan lebih dikasih tahu ya. Jadi dia tidak hanya melepas untuk penyerahan saja, tapi juga menghandle Zoom tamu undangan nanti secara random, mungkin tanya ke peserta Zoom di berbagai daerah itu. Ya, silakan menyesuaikan diri teman-teman yang ada di daerah-daerah yang mengikuti Zoom, terutama pencahayaan ditata, kemudian background juga ditata seideal mungkin. Kalau memang sudah ada background dari pusat, bisa di situ juga bisa. Format wawancara silakan, tapi tidak usah panjang-panjang karena waktunya sangat sempit sekali. Di rumah tadi saya sempat mikir bahwa
kalau kegiatan kita sifatnya nasional, yang awal kemarin dilakukan itu waktu apel, kemudian hari ini, besok itu ada pembagian paket, kemudian besok lagi ada apa? Silaturahim nasional, itu ternyata melibatkan banyak kontributor. Berarti usulan saja hasil perenungan tadi di rumah itu, kalau bisa ada update ilmu pengetahuan tentang kontributor itu tidak hanya mengambil gambar, tapi juga mampu tampil ke depan menjadi seorang reporter. Are you ready? Yes. Itu. Jadi nanti bagaimana bisa nanti Mas Septi punya tugas untuk memberikan ilmu itu, dan teman-teman kontributor harus siap tampil ke depan memberikan informasi terkini. Saat ini saya berada di sini, daerah kan jauh-jauh itu dari Aceh, kan keren banget itu. Kalau ada liputan seperti itu keren banget. Berita yang sudah berada di sini yang bertahun-tahun sudah digarap Mbak Ida itu sudah bagus. Tapi ternyata masih ada formulasi berita yang itu bisa dicoba, yaitu tampilnya ada reporter di dalam berita itu. Kan keren ya Mbak ya, seperti itu. Umum. Kayak on TV kan loh. Ini Bang TV. Sudah aktif dari Tanggamus. Nah, Tanggamus Lampung itu malah bercerita, saat ini saya berada di pemirsa saat ini, gitu, pede banget, keren gitu lah. Sama Surabaya itu Pak, apa itu? Itu keren banget. Jadi tidak hanya kontributor itu ngambil gambar, tapi dia harus sekarang tampil ke depan, reportase langsung. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Tambahnya Pak Rudi. Baik. Saya sekali lagi ingin menghubungi, bukan maksudnya, ingin berkomunikasi dengan teman yang ada di sekretariat. Sudah gabung belum? Mas Bagus atau Mas Hisam? Halo, Assalamualaikum. Cek. Tapi sek gitu Pak, saya hubungi. Oh ya, gini ya. Jadi ini mohon dimengerti ya, bahwa acara yang dilakukan, yang disampaikan oleh Mas Fauzan tadi adalah bagian acara yang digelar di TV, ya, digelar di TV. Yang semula peserta Zoom itu adalah yang nantinya, yang dulunya itu di manage oleh sekretariat sebenarnya ya, di manage di sekretariat, meskipun nanti sebenarnya peruntukannya semuanya adalah di TV, include di luar bunyi Nggak ada suara gitu. cek Munira Munino Nggak, ini di belum ada yang nggak ada suaranya. Ojo Fauzan marah Muni Ya, Munira Muni Fauzanmu Muni kabeh kan jempol kabeh. Aku pakai ini kok. Bersuara kan jelas. Oh, alhamdulillah. Ya matur nuwun. Ya. Jadi baik. Jadi yang sudah disampaikan Mas Fauzan di depan tadi terkait di jam 6:30 itu semuanya sudah bergabung lah ya. Jangan 6:30 mulai pada bergabung, nanti terlambat. Ya, 6:30, jadi 6:15 itu sebaiknya bareng-bareng semuanya sudah masuk di Zoom. Sudah masuk di Zoom ketika 6:30-nya yang sudah disiapkan di listnya Mas Fauzan tadi itu semuanya siap untuk diwawancarai, ya. Tadi ada Blora, kemudian berapa Mas? 6 ya? 6 ya? 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6. 6 itu sudah siap semuanya. Dan yang tidak ada di list pertanyaan yang ada hubungannya dengan penyiar yang ada di studio, itu nanti semuanya akan tampil di jam ketika ada di acara resmi. Di acara resmi ketika acara pembukaan atau penyerahan paket kemerdekaan itu digelar di pusat, begitu. Kalau ini karena begini, mengapa untuk 6 peserta ini kami dahulukan, ya, karena belum tentu juga peserta-peserta yang ada di, karena ada 11 peserta kalau tidak salah yang ada di perwakilan-perwakilan itu belum tentu semuanya akan disapa oleh mungkin wali kota atau tamu undangan atau pengurus, begitu. Saatnya kita akan berbagi informasi terkait dengan paket kemerdekaan yang ada di wilayah-wilayah perwakilan di seluruh Indonesia.
11 peserta yang ada di Zoom itu disampaikan. Kemudian mungkin dari walau kita akan menyapa yang ada di layar itu. Oh, ini dari Aceh, dari Bali dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan dipilih ya. Jadi jangan menjadikan satu pemikiran, alah aku kok berarti rumus entuk no. Jangan dipikirkan itu, tapi nilai dakwah di sini yang justru menjadi acuan kita. Jadi jangan menjadi gelo atau kecewa tatkala mungkin bisa jadi dari perwakilan yang Anda ikut itu tidak disapa. Tidak jadi masalah, insya Allah sudah menjadi niat baik mendapatkan pahala insya Allah ya. Jadi itu bagian yang sudah kita sering dapatkan ketika mungkin sudah disiapkan tapi ternyata tidak berkesempatan, itu bukan tidak usah dirisaukan begitu ya. Jadi oh ya Mas, untuk list yang pertama tadi kan Blora di situ. Mohon yang dipertamakan adalah Demak ya. Karena Demak itu nanti yang mau diwawancarai adalah personel yang bukan warga, begitu. Yang bukan warga karena beliau itu sebenarnya adik seorang ustadz yang mengisi, tapi beliau bukan warga. Tapi giroh beliau untuk selalu selalu ada empati simpati terhadap MTA ini, maka beliau memberikan kesan kepada masyarakat selalu MTA ini selalu positif terhadap apa yang dilakukan, termasuk paket kemerdekaan dan lain sebagainya begitu ya. Dan jangan merasa ketika pertanyaan pertama mungkin adalah pertanyaan tentang tadi ada Pak Sotik kalau nggak salah itu yang diwawancarai namanya Pak Sotik, tapi yang tadi mengezumkan itu namanya Pak Basuki. Nah itu nanti terkait pasti dengan Pak Sotik, bagaimana sih menurut masyarakat atau mungkin yang diwakili oleh Pak Sotik begitu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan MTA. Termasuk juga paket kemerdekaan ini lah, beliau pasti akan menyampaikan, termasuk juga paket kemerdekaan, kemudian Idul Fitri, kemudian Idul Adha dan lain sebagainya. Itu yang bagian akan membuat brand dari Majelis Tafsir Al-Quran itu insya Allah positif begitu, karena beliau bukan warga tapi memberikan statement yang positif. Itu satu. Kemudian yang lain, waduh kok seperti itu ya, oh aku tak cari nih yang punya ide. Jangan seperti itu, karena kemarin kita sudah komunikasi kan, masing-masing seperti Ngawi ya, ada Mas Chandra menyampaikan bahwa di sana ini adalah kegiatan yang sudah per tahunnya sudah ditunggu-tunggu, pembagian paket kemerdekaan positif. Meskipun di kemajelisan, untuk kegiatan kemajelisan atau majelis sendiri kurang begitu mendapatkan perhatian oleh masyarakat. Tapi di sisi lain, setelah MTA di Ngawi itu membangun PAUD TK, itu mereka benar-benar mendapatkan perhatian karena TK di sana justru belum ada, dan itu ngijeninya MTA atau TK MTA ada di sana itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Nah itu bagian yang nanti jadi pertanyaan atau juga pernyataan yang nanti menjadi jawaban dari Ngawi misalnya seperti itu. Jadi pasti ada spesifik jawaban spesifik masing-masing wilayah ya. Jadi jangan panjenengan jadi kaget atau jadi bingung gitu. Jadi seperti yang kemarin kita sepakati yang menjadi kekhususan yang positif di tempat Anda itu yang disampaikan. Jangan menjadi terpengaruh kepada pertanyaan yang ditanyakan kepada peserta yang pertama kali ditanyakan di Zoom, gitu ya. Jadi seperti yang kita sepakati kemarin, karena masing-masing wilayah Anda itu memiliki kelebihan, bisa jadi yang ini tidak ada di tempat Anda ada dan sebagainya. Itu saya kira. Kalau sudah ada Mas Bagus atau Mas Hisam, halo, assalamualaikum.
Belum ada. Oke. J, mungkin bisa dilanjut. Jadi Ya, kalau ada pertanyaan terkait ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin Mbak Ida mau nambah tentang lagi jadi oh enggak, ya makanya berarti keterangannya ini aja atau masih ada tambahan gitu loh yang soal. Nah, Ya, mungkin bukan- ada bukan aja pertanyaan, kalau nggak ada selesaikan. Baik. Mungkin dari rekan-rekan kontributor ada yang ingin bertanya atau menambah. atau yang besok itu memang sudah ada Ya, di list gitu. Mungkin besok yang bertugas bisa Mana Mas? Blora. Silakan masuk Blora. Adonya belum buka. Tarulangun. Oh, Sorolangon, iya. Blora dulu tadi. Oh, Blora dulu. Oh, ini Saat Surati, iya Ya, monggo. Surati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah Iya. nganyari backdrop nih. Woi, keren. Semaksimal Iya. ini Ustaz Rudi ini Iya, Tat. siapan. Alhamdulillah. Dari Blora, insya Allah nanti narasumbernya ada 3 ya. Ada 3 dari luar, bukan warga, Pak RT. Insya Allah Pak RT itu sering silaturahim ke kita ketika ada acara-acara majelis. Juga dari Babinsa Pak Wanto itu juga ketika ada acara diundang ya sering hadir dan insya Allah welcome ketika diminta untuk berwawancara. Dan nanti yang satunya lagi bagi penerima paket nanti ada 3 kalau diizinkan, maka nanti metodenya seperti apa minta petunjuknya ketika nanti benar-benar mungkin dari 3 itu diberi pertanyaan atau disuruh untuk menyampaikan mungkin mengenal MTA sejauh mana begitu Ustadz ini. Ya, begitu saja ya. Baik, terima kasih Ustadz Surati. Jadi begini, karena ini waktunya kita juga kejar-kejaran dengan pusat. Ketika pusat nanti memang dimulai registrasi, maksudnya tamu mulai datang itu insya Allah juga mulai 6:30 pasti sudah persiapan dilakukan begitu. Dan di sana nanti pasti ada juga informasi ketika acara sudah dimulai dari pusat, maka otomatis acara yang di TV Mas Fauzan pasti sudah akan menyerahkan ke reporter dan reporter akan melunch atau meluncurkan atau menyampaikan bahwa kegiatan acara pembagian paket kemerdekaan segera dilakukan dan selamat mengikuti, pasti seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti yang 6 tadi mohon maaf kalaupun belum ada, pasti ya dari awal pasti sudah ada tidak entah itu 1, 2, 3 atau malah justru semuanya juga bisa terwawancarai, alhamdulillah. Tapi ketika sudah itu berlangsung, maka sudah tidak ada wawancara lagi, karena nanti wawancaranya menunggu acara berikutnya yang digelar di pusat. Begitu Tat. Jadi kalaupun ada 3, itu pun kalau bisa diringkes lagi, tadi ada Babinsa, kemudian RT, kemudian ada penerima. Apalagi selama ini sebenarnya kita bagus ya, baik hubungan kita dengan kabupaten begitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama dengan tim ke sana menyiarkan secara langsung begitu acara yang ada kita live kan, acara pengajian di Pendopo itu. Gitu, itu juga sebenarnya bagus sih ketika mungkin dari Pendopo Kabupaten, maksudnya dari instansi atau Pemkab Kabupaten biasanya, Pemkab itu bisa hadir seandainya, tapi kalau tidak pun juga nggak masalah. Begitu Tat, insya Allah bukan kami menjanjikan 3-3-nya bisa, tapi kalaupun bisa ya alhamdulillah. Begitu Tat, Ada lagi yang lain? Baik, tadi ada Pak
Darmawi dari Sarolangun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua rekan-rekan kontributor Santero Indonesia. Iya. Matur suwun waktune Bu Ida. Iya. Besok insya Allah binaan Sarolangun, calon perwakilan Sarolangun akan mengadakan kegiatan penyerahan Ini enggak ada paket kemerdekaan Ini liputan. di lokasi pembangunan gedung majelis calon perwakilan Sarolangun yang beberapa minggu lalu sudah dikunjungi Sekretaris Umum Ustadz Sunarno. Nah, jadi besok insya Allah akan menghadirkan Pak Lurah, terus Pak Babin dan Pak RT. Nah, jadi masukannya terkait siapa saja yang diwawancarai baik-baiknya dan apa saja pertanyaan untuk 2 atau 3 orang aparat tersebut. Matur suwun. Untuk liputan itu. Iya kan liputan kemarin sudah dibahas. Jadi memang yang kemarin Ya, terima kasih Pak Darmawi. Sebetulnya kalau untuk liputan paket kemerdekaan itu sudah kita bahas di bulan yang lalu dan materinya sudah saya share lagi tadi, kemudian rekaman Zoom saya share juga di grup Kata Nusantara. Nanti habis ini saya share lagi. Cuma ini tadi memang kalau untuk dari Pak Rudi tadi tambahan saja, jadi kaitannya dengan siaran langsung besok begitu nggih. Jadi kalau untuk liputan sudah kita jelaskan secara gamblang di bulan yang lalu. Jadi kalau untuk hari ini kita tidak akan membahas tentang liputan lagi karena nanti namanya itu mengulang. Nah, nanti saya share lagi setelah ini. Nah, kalau memang ini nanti masih ada pertanyaan soal paket kemerdekaan, itu lebih kita titik beratkan ke yang akan besok liputan atau siaran langsung itu begitu. Karena ini nanti kita masih ada materi tentang laka air karena kita juga sering melakukan peliputan itu. Mekaten Pak Darmawi. Monggo kalau yang lain mungkin untuk pertanyaan seputar siaran langsung besok apakah masih ada? Kalau tidak ada kita akan langsung ke Mas Septi. Iya, ada sedikit tambahan ya. Jadi ini beberapa dari Mas Widodo, Arif Widodo di Pacitan ya. Kemarin juga beliau salah satu yang nanti akan mendapatkan kesempatan ikut Zoom di pusat nanti dari listnya begitu. Beliau kan menyampaikan juga bahwa nanti beliau ada 3 akun Zoom yang ikut begitu. 3 akun Zoom yang ikut. Ini menurut saya bagus ya, ketika koneksi internetnya maksimal, itu tiga akun Zoom yang ikut, misalnya dari Pacitan ya. Saya kemarin juga sampaikan, anggap saja bahwa di Pacitan mungkin ada yang ikut di perwakilan, hanya perwakilan gitu ya. Nanti disampaikan saja bahwa nanti akunnya ditulisi Pacitan A gitu ya, bukan Pacitan 1. Nanti dikira kan di tempat saya ada Colomadu 1, Colomadu 2, itu nanti berarti cabang lain-lain gitu. Tapi kalau Pacitan A, Pacitan B, Pacitan C. Nah, mungkin Pacitan A ditambahi Pacitan A Agus, Pacitan B Bagus, Pacitan C siapa gitu ya. Ini adalah menentukan angle ya. Ya misalnya Pacitan A itu nanti angle-nya di belakangnya mungkin dengan wawancara dan juga background ini paket-paket ya misalnya. Kemudian pakai Pacitan B itu tamu-tamu ya, tamu-tamu yang datang di acara itu. Pacitan C-nya mungkin itu adalah apa gitu ya misalnya. Yang jelas ini akan mewarnai angle-angle yang menjadikan gambar lebih variatif gitu ya. Jadi tidak hanya satu untuk banyak hal gitu. Jadi termasuk di tempat Blura tadi Ustaz Suradi, jadi bisa 3 akun masuk juga boleh begitu ya.
Jadi nanti seperti angle-nya tadi Ustadz, kemudian tamunya itu bisa blura B, blura C, nanti di apanya begitu. Jadi ini akan bagus menurut saya, tambahan-tambahan materi gambar yang nanti ketika akan misalnya narasumber menyampaikan, alhamdulillah saat ini di Blora dihadiri oleh tamu-tamu dari Babinsa, Kecamatan. Nah, itu akan kita ambil zoom yang di sana gambarnya kelihatan gitu misalnya. Dan mohon ini yang lain untuk mematikan suara begitu ya. Kecuali yang digunakan untuk wawancara. Biasanya kan ada zoom yang di sana mengotomatisasi ketika suara itu keluar, pasti dia akan ke zoom yang di sana suaranya keluar gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi tidak boleh tidak hanya satu akun begitu, agar ini mau berikan warna yang beragam untuk zoom wilayah tertentu. Begitu, Aduh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas tambahannya. Ini di Zoom ada yang raise hand dari Pak Lilik Supriyono. Itu sudah saya jawab, nanti aja. Oke. Jadi langsung, kalau Pak Lilik ini kan tidak ikut di Zoom. Nah, makanya itu kan tanya tentang liputan. Iya. Sudah saya jawab nanti di Mas Seti. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi dan Mas Fauzan atas informasi mengenai acara besok. Dan rekan-rekan ini semoga masih semangat semua ya. Masih harus dong ya. Baik, langsung saja kita simak materi mengenai liputan laga air. Ini langsung dari Mas Septi. Kepada Mas Septi dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali ya dengan teman-teman kontributor yang ada di daerah. Saya senang sekali karena teman-teman ini juga semangat ya. Liputannya juga sudah mulai berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu sudah mulai tertata, kemudian cara pengambilan gambar juga sudah bagus, cara menyusun ceritanya apa saja sudah bagus, tinggal kita yang akan merangkai di sini. Nah, di kesempatan kali ini karena seperti yang dikatakan Mbak Ida tadi, kita kan sering liputan tentang laka air, terutama ada banyak juga petugas kita ya, petugas maksud saya yang double job, ada yang juga tim SAR, ada yang kontributor, itu kan melakukan peliputan ini. Nah, agar kita seragamkan, kita sama, agar liputannya itu tidak berbeda-beda gitu. Jadi warnanya sama meskipun dengan angle dari berbagai macam di daerah. Nah, untuk liputan laka air itu yang harus teman-teman, ada beberapa hal ya yang harus teman-teman ketahui. Nah, kalau meskipun teman-teman sering melakukan peliputan tersebut, ada juga beberapa yang sebenarnya masih kurang ya, tapi nanti di kesempatan ini bisa nanti kita diskusikan terkait dengan laka air ini. Nah, di sini saya mengambil contoh laka air di pantai. Nanti bisa juga laka air ada di sungai, juga laka air ada di waduk. Nah, itu bisa juga tergantung kondisi atau kejadian lokasi itu di mana gitu. Nah, hal-hal yang diperlukan dalam peliputan laka air ini, misalnya lokasi kejadian itu ya harus nanti dikuasai ya, materi tentang lokasi di kejadian, terus proses pencarian, terus proses evakuasi. Nah, proses pencarian dan proses evakuasi ini biasanya yang teman-teman liput itu ya seperti itu. Jadi tidak semuanya, tapi proses pencariannya bagaimana, semangat pada tim atau potensi seperti apa gitu kan. Nah, itu yang biasa kita angkat. Nah, kalau di hard news ini juga nanti akan dilengkapi dengan angle lain gitu. Misalkan tidak itu melulu gitu, tapi bisa nanti teman-teman variasi. Nah, ada juga
kita harus kalau ada LKR itu tim yang bertugas siapa saja itu kita harus tahu ada potensi apa saja itu sebenarnya bisa dibikin materi tersendiri ya kalau kejadiannya itu memang sangat besar atau kejadian massal, nah seperti itu bisa juga kita membuat tim yang bertugas. Nah tim yang bertugas ini biasanya dibuat oleh beberapa country ya, tidak hanya satu country. Yang country utama ya adalah pas kejadiannya seperti itu. Nah nanti juga meskipun itu kejadian, jangan lupa suasana atau desa sekitar itu tetap ditonjolkan, misalkan di pantai ya kegiatan di situ, aktivitas masyarakatnya di situ seperti apa gitu kan. Jadi memberikan nuansa berbeda. Kalau di air di sungai itu sungainya seperti apa. Jadi pemirsa bisa mendapatkan kejelasan, oh backgroundnya di seperti ini ya seperti ini. Jadi mungkin ternyata arusnya deras atau ternyata cuacanya buruk di situ. Jadi berpotensi memang terjadi kecelakaan. Nah berikutnya untuk laka air ini sebenarnya lebih banyak kepada dititikberatkan kepada hard news ya. Hard news jadi sifatnya itu mempunyai sifat yang penting, misalkan banyak orang ya, seperti itu, atau korban itu adalah tokoh masyarakat ataupun yang menjadi pusat perhatian, nah seperti itu. Kemudian terkini, liputan hard news itu biasanya liputannya terkini, tapi di tempat kita itu biasanya ada beberapa kali liputan yang kita putar ulang untuk liputan yang program yang lain gitu. Jadi ya nggak apa-apa, teman-teman tetap meliput dengan formatnya yang hard news, misalkan penemuan korban kecelakaan air, nah gitu nggak masalah. Kemudian hard news itu mempunyai sifat segera diberitakan gitu. Kalau seperti profil itu kan misalkan ditunda besok lagi untuk ditayangkan besok, tidak terburu-buru bisa, tapi kalau hard news itu segera diberitakan karena menyangkut, mungkin berita ini ditunggu pemirsa, menyangkut banyak orang atau memberikan dampak kepada orang banyak. Nah seperti itu. Kalau teman-teman nanti meliput, mohon diperhatikan ya, sifat penting, terkini, sifatnya segera diberitakan atau mewakili orang banyak. Nah format liputannya seperti itu. Kemudian dalam teman-teman meliput itu harus dengan mengumpulkan data ya, data-data video, karena sifat dari liputan laka air itu cepat sekali, cepat berlalu dan tidak bisa diulang lagi. Karena liputan ini harus memerlukan skill ya. Oh, ketika di lapangan aku harus apa ini? Nah, harus apa lah? Kita sebelumnya kita harus belajar dulu. Ketika kita berada di lokasi, kita harus ngapain itu harusnya kita sudah tahu. Nah, apa saja yang kira-kira nanti diperlukan di lokasi saat ada laka air misalkan. Kita bisa mengidentifikasi dengan ciri-ciri korban meninggal atau ciri-ciri korban yang mengalami luka. Lukanya di bagian mana sih? Kan kelihatan tuh apa tangannya kena perahu atau tangannya berdarah atau misalkan ada yang meninggal atau apa. Nah itu bisa kita amankan dulu. Karena apa? Seperti pada dasar kamera dulu ya, saya sudah pernah sampaikan, orang tertarik pada orang. Nah itu diutamakan adalah kepada korban dahulu. Nah itu nanti diambil gambarnya yang misalkan ada ciri-cirinya apa gitu. Terus yang berikutnya untuk melengkapi yaitu kondisi luka di semua bagian. Nah itu sebenarnya gini, kalau menurut saya kalau mau mengambil gambar ya kita ambil saja, tidak usah di blur, tidak usah di blur sendiri gitu. Nanti diberi informasi saja kepada redaksi, nanti biar yang mengeblur itu dari redaksi. Siapa tahu data itu nantinya akan dibutuhkan dalam bentuk yang sebenarnya seperti itu. Jadi
gambar-gambar itu tetap dikirim saja, nanti ditandain di file sekian itu gambar mohon di blur karena ini sebabnya ini, ataupun permintaan narasumber ketika muncul gambar ini mohon di blur, nanti biar dari kami dari redaksi yang melakukan blur seperti itu. Nah, untuk pengumpulan data video berikutnya adalah identitas yang mudah dikenal atau tanda lahir. Nah, misalkan dia mempunyai memakai gelang biasanya, atau memakai identitas apa, biasanya seperti itu akan cepat lebih dikenali, dan bahkan liputan kita itu bisa membantu yang berwenang gitu. Oh, ternyata ada temuan ataupun identitas yang mudah dikenal. Misalkan ada andeng-andeng terlalu kecil ya, atau ciri khusus, misalkan berjambang, berkumis, itu kan akan lebih mudah dikenali daripada tidak menyertakan itu. Kemudian barang bawaan korban. Nah, barang bawaan korban itu bisa berupa seragam. Kalau ada seragam sudah mudah sekali itu. Oh, ini mungkin karyawan apa, kemudian dari satuan apa. Nah, itu bisa dikenali. Kalau dari barang bawaan itu biasanya kalau ini ada peralatan medis, berarti ini petugas kesehatan atau apa. Nah, kita lebih cepat mengenali dengan mengambil stok shoot seperti itu. Atau mungkin korbannya kok ditemukan di lokasi itu ditemukan sandal jepit tapi kecil, lah berarti ada korban anak-anak. Nah, visual-visual itu teman-teman nanti ambil ya, karena untuk selain nanti untuk keperluan peliputan, nanti juga untuk keperluan apabila ada diperlukan dokumentasi, apabila diminta bantuan oleh pihak yang berwenang, kita bisa menginformasikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah suasana lokasi kejadian. Nah, untuk suasana lokasi kejadian ini memang sangat diperlukan ya, apalagi nanti ketika itu laka air itu sifatnya besar ya, kapal tenggelam atau apa, pasti gambar yang utama, gambar atau yang pertama itu pasti akan terus dipakai, karena untuk memberikan penggambaran kegiatan kejadian yang pertama kali seperti apa. Nanti dilanjut dengan gambar-gambar atau visual yang sudah terupdate. Jadi gambar pertama misalkan pas detik-detik kapal tenggelam atau bertabrakan, nah itu pasti gambar pertamanya itu akan dipakai, kemudian dilanjutkan dengan gambar yang baru. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk merefresh kepada pemirsa, oh kejadiannya yang ini toh, gambarnya seperti ini toh. Jadi pemirsa itu diberi penggambaran atau latar belakang seperti itu. Oh, seperti ini ya. Oh, yang itu kejadiannya. Jadi ada informasi sebelum pemirsa mendapatkan update informasi yang terkini. Nah, di berikutnya adalah video amatir. Nah, kebetulan ya di saat ini kan sekarang banyak sekali ya netizen yang kerap iseng atau juga mengabadikan momen-momen tertentu. Nah, itu mohon teman-teman diambil ya. Nanti tidak apa-apa. Nanti diberi keterangan video amatir gitu. Jadi ada beberapa liputan ada di berita kita kemarin, ada penemuan gading ya, penemuan gading di Sragen itu. Penemuan itu pas penemuannya itu tidak mendapatkan gambar atau visual, tapi gambarnya itu setelah kejadian. Jadi gadingnya sudah di dalam bentuk yang bagus, sudah dirawat, sudah ada di tempat untuk penelitian. Nah, seperti itu. Tapi gambar awalnya seperti apa? Nah, gambar itu, video amatir itu akan berfungsi itu untuk menjelaskan titik awalnya itu seperti apa. Begitu juga dengan laka air ini, kejadiannya seperti apa. Tahu-tahu korban ditemukan, tahu-tahu korban di proses evakuasi. Nah, seperti itu. Nah, gambar awalnya itu akan sangat diperlukan ketika akan menayangkan berita tersebut secara terupdate seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah live on tape. Nah, seperti tadi Mas Fauzan katakan tadi, juga kita harus, teman-teman di daerah harus bisa melakukan live on tape, yaitu
melakukan perekaman menggunakan handphone ataupun kamera, diulang-ulang nggak masalah ya. Jadi itu untuk menunjukkan eksistensi kita ada di lokasi seperti itu. Nah, seperti beberapa contoh liputan seperti yang dilakukan Pak Matsugino ya, itu saya sangat berterima kasih sekali, sangat mengapresiasi dengan kemunculan beliau di media newsnya, di news kita ya. Jadi itu sangat berbeda sekali. Biasanya kan kita hanya anchor-anchor di TV saja, host-host di TV saja. Bagaimana dengan kontributor? Nah, itu kita saat ini sudah ada kesempatan bagi kita untuk kita tampil. Artinya kita menunjukkan bahwa kita ada di daerah sini, ada perwakilan, ada kontributornya, siapa yang membuat berita, nah seperti itu. Kemudian fungsinya itu banyak sekali ya, dengan menggunakan live on tape itu bisa juga kita ketika kita tidak bisa mewawancarai narasumber, padahal kalau media dalam bentuk berita itu harus terkonfirmasi seperti itu. Jadi beda dong dengan netizen itu tidak konfirmasi. Kita mendapatkan video, udah upload. Kita mendapatkan data, hanya secuil kita upload. Jadi orang yang ingin mendapatkan informasi itu harus mengumpulkan sendiri, jadi bingung ya. Nah, berbeda dengan media mainstream seperti ini ya, kita sudah ada konfirmasi, sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada narasumber yang terpercaya. Dan andai kata belum ada narasumber, kita bisa live on tape. Seperti Pak Matsugino kemarin itu menurut saya ada sedikit masukan Pak, mungkin itu liputannya agak terlalu panjang. Jadi maksud saya seperti ini, ketika kita melakukan reportase ataupun kita melakukan live on tape, kita hanya sebagai pengantar saja, ataupun pada prinsipnya kita bukan orang yang menjadi narasumber seperti itu. Jadi kita hanya penyampai saja, kemudian narasumber nanti yang menyampaikan informasi. Jadi nanti kalau terlalu panjang, nanti terkesan kita yang beropini, kita yang mempunyai pemikiran tersebut kemudian disampaikan kepada pemirsa. Padahal kita sebagai jurnalis, sebagai wartawan, kita tidak terlibat di dalam berita. Kita hanya sebagai unsur, salah satu unsur yang menyampaikan seperti itu. Dan bisa juga kalau dikaitkan dengan laka air, kita bisa juga menyampaikan, misalkan ada kejadian laka air, belum ada yang bisa konfirmasi, kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Misalkan seperti ini, contohnya apa ya? Di Bengawan Solo, mungkin di Bengawan Solo ya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di tepi Sungai Bengawan Solo. Saat ini tengah dilakukan evakuasi dari korban anak kecil yang terjadi karena laka air atau naik perahu dan karam seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan pembuka ataupun bisa kita jadikan pengantar informasi untuk menyampaikan informasi kepada pemirsa ketika kita tidak ada narasumber. Terus kita sampaikan juga proses bahwa ini sedang berlanjut, namun hingga saat ini para petugas yang berwenang belum bisa memberikan keterangan secara resmi. Nah, seperti itu kita sudah memberikan sebuah pengantar atau informasi bahwa kita benar-benar sudah mencari informasi, benar-benar sudah mencari data, baik itu data video ataupun data wawancara, tapi belum berhasil atau belum mendapatkan informasi secara resmi seperti itu. Nah, live on tape ini sangat penting. Monggo teman-teman yang ada di daerah untuk melakukan latihan ini, karena sudah dipersilahkan bagi teman-teman untuk tampil di televisi. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya, untuk tampil di televisi itu tidak mudah ya. Di televisi mainstream, di televisi yang lain itu harus ada syarat tertentu dan ada syarat berjenjang yang harus dipenuhi oleh teman-teman jurnalis atau wartawan untuk tampil di televisi. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, di media kita alhamdulillah teman-teman kita belajar dulu ya dengan live on tape ini. Nanti kalau ada yang bagus langsung kita tayangkan juga bersama liputannya, bersama paket liputannya.
Jadi ada kemungkinan nanti anchor itu sudah nggak bisa, sudah tidak membacakan lead-nya lagi, nanti langsung dihandle oleh teman-teman dari daerah. Nah, kan keren sekali itu. Jadi benar-benar teman-teman di daerah itu menguasai liputan dari A sampai Z. Nah, bisa bercerita, bisa menentukan angle sendiri. Jadi kita di sini bisa mempercepat waktu. Kalau teman-teman di daerah sudah menulis sudah bagus, angle-nya sudah bagus, bisa live on tape. Nah, tentunya penayangannya kita lebih cepat, tidak menunda-nunda lagi seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan di sesi berikutnya. Oke. Kemudian pengumpulan data informasi. Nah, pengumpulan data informasi itu sangat penting. Oke. Ketika di lapangan ketemu, apa yang akan saya ambil, apa yang akan saya liput, apa yang akan saya visualkan. Nah, kalau pengumpulan data informasi ini yang pertama adalah teman-teman yang cari itulah saksi di lokasi, bisa juga warga setempat ataupun orang yang ada di situ, atau misalkan kalau kecelakaan di tepi pantai, misalkan ada orang di sekitar sana, kalau misalkan di tepi sungai itu ada pemancing atau apa gitu, bisa kita wawancara dengan mereka asalkan beliau melihat langsung. Nah gitu, jadi bukan katanya tapi beliau melihat langsung. Jadi kita juga memilih-milih juga narasumber ketika itu ketoknya nggak kompeten deh, kalau kayaknya itu orangnya tidak meyakinkan, nah itu kita nggak usah ambil. Nah ketika kayaknya meyakinkan dan dia benar-benar melihat, kita bisa mewawancara saksi tersebut untuk dijadikan narasumber sebuah liputan kita. Nah berikutnya adalah petugas, bisa juga Basarnas, Polairut, polisi air dan udara juga, atau polisi. Nah gitu, kalau petugas ini biasanya kita lebih dekat ke Basarnas ya. Kita biasanya di Basarnas itu bisa kita menanyakan kronologinya seperti apa, kemudian kesulitan-kesulitan yang ada di lokasi, karena beliau-beliau ini yang terjun langsung. Bisa jadi informasi yang tadi diberikan oleh wawancara saksi di lokasi bisa juga menguatkan berita kita menjadi kuat, bisa juga melemahkan. Nah, maka itu kita juga harus benar-benar mencari saksi ataupun yang narasumber yang akan diwawancarai itu benar-benar orang yang melihat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah warga setempat. Nah, di warga setempat ini biasanya untuk liputan lanjutan ya, warga setempat itu biasanya untuk berita update. Kita menanyakan warga setempat, misalkan apakah biasanya sebelumnya di sini pernah kejadian seperti ini, ataupun memang cuaca buruk atau apa. Jadi masih terkait dengan kejadian laka tersebut, namun dari versi lain seperti itu. Kemudian untuk keluarga korban ini sangat penting juga. Kita biasanya untuk keluarga korban ini ada penugasan ya dari redaksi untuk mengupdate liputannya dari sisi human interest dari keluarga korban itu seperti apa, orangnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah itu untuk mengumpulkan informasi, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Yang pertama adalah jelaskan. Nah, seperti sebelumnya, jelaskan. Nah, itu penting sekali karena kita memancing untuk narasumber itu bercerita seperti itu. Jelaskan kejadian tersebut, jelaskan kronologi kejadian. Nah, seperti itu kan jadi apa ya? Mereka menjelaskan, baru kita misalkan kita kurang lengkap, baru kita menyusul pertanyaan yang lain. Kemudian petugas. Nah, petugas ini seperti yang saya jelaskan tadi, kronologi kejadian. Nah, itu kalau secara resmi nanti mungkin kalau kejadiannya besar bisa juga mereka atau petugas itu melakukan rilis, press release. Nah, teman-teman juga nantinya akan datang juga ke press release itu bersama dengan wartawan lain, dengan media lain, itu seperti apa. Biasanya kan teman-teman liputan sendiri ya, kalau di daerah masih mungkin ada beberapa media mainstream yang ikut, tapi tidak semuanya. Tapi kalau nanti kejadian besar, itu pasti teman-teman akan disibukkan dengan rilis, misalkan dari pihak yang berwenang seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman juga belajar di situ, belajar
meliput bareng dengan wartawan-wartawan yang ada di daerah lain, di daerah teman-teman dengan media lain maksud saya. Kemudian jelaskan kondisi dan identitas korban. Nah, itu sangat penting sekali, kondisinya seperti apa. Nanti itu bisa dijadikan angle liputan kita gitu. Identitas korbannya itu siapa? Apakah itu anak-anak? Apa itu kakek tua atau apa? Nah, itu bisa dijadikan angle seperti itu, nggih. Kemudian, nah ini pertanyaan untuk petugas. Bagaimana penanganan? Nah, penanganannya itu juga penting ya untuk penanganan. Bagaimana sih cara, nanti bisa diangkat sendiri misalkan penanganan ketika perlakuan kepada korban anak-anak, apakah harus di blur atau di apa. Nah, itu nanti bisa teman-teman liput. Kemudian proses evakuasi. Nah, ini proses evakuasi seperti teman-teman yang biasa liput ya, ada temuan misalkan korban laka, korbannya dievakuasi oleh tim potensi, dibawa kemudian dibawa ke ambulan, kemudian wawancara. Nah, itu di proses ini proses yang sering teman-teman liput seperti itu. Nah, kemudian kepada petugas itu, misalkan di petugas Basarnas bisa juga liputan itu berlangsung 2 hari, berlangsung 3 hari. Nah, itu kendala yang dihadapi itu apa? Nah, kendala yang dihadapi itu nantinya bisa dijadikan angle. Ternyata misalkan laka air arusnya di bawah itu ternyata deras sekali karena tidak ditemukan, tidak ketemu-ketemu, ternyata arus di bawah itu sangat deras, ditemukan 10 km di ujung sungai. Nah, seperti itu bisa dijadikan angle liputan. Nah, kalau berikutnya adalah langkah hukum. Nah, langkah hukum itu kalau di media kita tidak detail apa, ancamannya apa kalau terjadi kecelakaan sampai detail seperti itu tidak usah, tapi bisa kita cantumkan laka air ini sudah ditangani pihak yang berwenang. Nah, seperti itu sudah cukup ya. Artinya kita juga menyentuh proses hukum, tapi juga hanya menyebutkan saja sudah kasus ini sudah ditangani oleh pihak yang berwenang atau yang berwajib. Seperti itu, tidak usah kelanjutannya seperti apa, itu sudah bukan ini ya, bukan topik dari liputan kita, karena di liputan kita biasanya adalah keterlibatan potensi, keterlibatan masing-masing potensi, termasuk di potensi kita di SAR MTA ini kan seperti itu. Jadi tidak terlalu mendalam tentang kasus hukumnya seperti apa gitu, hanya kita singgung saja kasus ini sudah ditangani kepolisian gitu. Oke, itu mungkin. Kemudian warga setempat. Warga setempat seperti saya sampaikan tadi. Oh, bentar ya. Ini aja Pak, yang beda Pak. Maaf ya, minum dulu. Minum dulu. Ya, jadi warga setempat atau narasumber kita itu bisa menanyakan gini, jelaskan seberapa sering kejadian seperti ini. Artinya apa? Ini akan menjadi data pendukung. Mungkin di lokasi ini gelap sekali, atau di sungai ini kejadiannya tidak ada penerangan, atau tidak ada fasilitas untuk pengamanan. Nah, itu menjadikan data pendukung buat teman-teman. Jadi datanya tidak melulu itu saja, tapi bisa mengambil keterangan atau dari warga setempat, oh daerah itu memang sering dilakukan kecelakaan karena cuaca buruk. Ketika cuaca buruk menjadi licin atau menjadi debit air mulai naik atau bagaimana. Nah, itu justru dari wawancara ini kita bisa memberikan informasi kepada pemirsa bahwa di jam-jam tertentu, di bulan-bulan tertentu, atau di masa tertentu itu daerah tersebut memang berbahaya atau jangan dilalui karena sungai itu meluap ataupun angin itu berembus keras, sehingga kalau kejadian laka airnya ada di laut itu gelombangnya gelombang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi memberikan informasi kepada pemirsa yang kita peroleh dari data wawancara dengan warga setempat. Nah, kemudian yang menarik itu akhir ceritanya itu gimana gitu kan, menarik. Itu bisa dijadikan angle berita, bisa dijadikan pelajaran buat kita, buat
orang-orang di sekitar situ ataupun pengunjung wisata atau apa yang di sekitar situ itu agar lebih berhati-hati dengan kondisi alam. Nah, gitu misalkan di musim hujan, oh ternyata keingat oleh liputan lalu di musim-musim hujan sebaiknya menghindari liputan bertamasya yang ada di air seperti itu. Mungkin tamasyanya cukup di dalam kota atau di pegunungan menikmati indahnya alam. Nah, seperti itu tuh. Jadi liputan kita juga bermanfaat, tidak mengedukasi ya, tidak hanya menginformasikan saja, tapi juga mengedukasi kepada pemirsa. Nah, ini selanjutnya adalah profil itu keluarga korban ketika itu adalah sebuah tokoh ataupun tokoh masyarakat. Nah, itu bisa dibuat profil. Biasanya ini yang warga, yang profil ini biasanya ada penugasan dari redaksi. Mas, tolong itu diupdate untuk berita kecelakaan ini yang di sana karena berkaitan dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa menanyakan karakternya ya, sifatnya orang itu seperti apa dengan keluarga. Itu bisa jadi angle banyak sekali ya. Ternyata dia aktivis apa, ternyata dia orang peduli lingkungan, malah justru kena musibah. Nah, itu bisa kita lebih berhati-hati seperti ahli di dalam tim rescue mungkin. Nah, seperti itu, tapi orang itu justru kena musibah. Nah, itu ada sisi lain ya. Dapat informasi itu kan pastinya hanya dapat informasi dari keluarga korban. Tentunya dengan izin beliau, izin keluarga. Kalau tidak ada izin, kita saat wawancara kita mau izin Bapak Ibu ini untuk liputan pendukung, nanti untuk digabungkan dengan liputan lain. Nah, itu harus ada izinnya, terkonfirmasi. Nah, kemudian mungkin ada kisah dengan beliau, mungkin tokoh ini atau yang menjadi korban ini, apa tokoh yang perlu diteladani itu apa. Nah, kita sampaikan. Ataupun pengalaman-pengalaman menarik dengan tokoh tersebut bisa kita sampaikan di dalam liputan. Ternyata dia sangat berkegiatan di masyarakat itu sangat menonjol, sangat peduli dengan ini. Nah, kita bisa sampaikan seperti itu. Kemudian hubungan urusan korban ini dengan keluarga, dengan lingkungannya itu juga bisa dijadikan angle tersendiri dalam teman-teman mencari liputan laka air ini. Kemudian mungkin ini yang terakhir yaitu pengambilan gambar ya, visualnya itu teman-teman seperti biasa, long shot, medium, close up lokasi itu sangat penting, baik itu liputan hard news, liputan biasa, feature-feature ataupun liputan kemajelisan itu, karena itu apa? Menggambarkan suasana. Jadi pemirsa itu digiring, suasananya dibawa seperti itu gitu kan. Beda lagi ya dengan siaran radio, mungkin siaran radio itu pemirsa masih kemana-mana ini. Oh, ini misalkan laka air di sungai ya, ini sungainya seperti apa ya, panjangnya gimana, lebarnya gimana, itu masih berandai-andai itu ya. Tapi ketika itu adalah liputan televisi, sebenarnya pemirsa itu sudah di framing, oh dikasih batasan, sudah dibatasi, oh sungainya ini, lokasinya ini, suasananya desanya seperti ini. Nah, jadi kalau untuk informasi lebih detail ya, karena ada visual, ada audio, kemudian ada narasumber, sumbernya kelihatan, korban pun kita bisa melihat secara langsung secara visual. Nah, setup korban ini sangat penting ya, setup korban yang tadi itu, bahkan liputan kita bisa membantu para petugas bagaimana sih orang yang seperti apa sih. Nah, gitu. Mungkin kita tidak bisa menolong ya, pas kebetulan kita ada di lokasi saat itu, kita sedang di situ, tiba-tiba kita ada kejadian, kita yang meliput ada di lokasi. Nah, itu ketika kita tidak bisa menolong, ya udah kita abadikan saja bagaimana proses itu berlangsung. Nanti mungkin gambar itu bisa digunakan oleh pihak yang berwenang. Misalkan ada kejadian, kita ambil langsung cara penolongan salah juga, kita justru bisa merepotkan juga ya dengan kondisi seperti itu. Jadi kita dokumentasikan, mungkin kita membantu menghubungkan dengan petugas, kemudian kita liput seperti itu. Kemudian untuk proses pencarian itu penting ya, proses pencarian itu upaya tim
nya seperti apa, kesungguhan mereka seperti apa, itu bisa dijadikan topik liputan. Kemudian proses evakuasi tadi sudah, kemudian ini setup profil petugasnya, kemudian kalau ada kejadian besar mungkin profil dari petugas dari SAR MTA, nah mungkin dari profil dari BPBD, mungkin dari Basarnas, bisa kita angkat satu-satu, bagaimana mereka ketika sendiri, bagaimana ketika mereka bergabung menjadi satu kesatuan tim di lapangan yang solid dalam melakukan proses evakuasi. Nah, seperti apa? Teman-teman bisa gambarkan itu semua. Nah, itu kemudian berikutnya lokasi kejadian. Ini akan dipakai terus tuh gambar lokasi kejadian itu. Kemudian penggambaran suasana warga desa setempat, dokumen video amatir juga sangat diperlukan ya untuk teman-teman di daerah. Ketika ada kejadian, kita amankan TKP dulu, setelah itu video amatir, nanti bisa dicari lah. Tadi kira-kira ada yang melakukan dokumentasi siapa, baik itu video boleh, ataupun foto juga nggak apa-apa. Nanti bisa, tidak semua, karena tidak semua warga langsung mendokumentasikan seperti yang kita mau ya. Kadang foto, kadang mungkin juga membantu, bahkan melengkapi liputan kita. Oke Mbak, selesai mungkin ini teman-teman. Mungkin sekian dari saya, nanti mungkin ada pertanyaan langsung, boleh silahkan, monggo. Oke, baik, terima kasih Mas Septi atas materinya, sangat lengkap sekali. Mungkin teman-teman kontributor ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Ya, ya, sebelumnya saya tambahan terlebih dahulu, jadi ini secara umum saja, tidak hanya terkait laka air, tapi lebih ke teknis pengiriman peliputan gitu ya. Jadi kalau ada dari rekan-rekan ini mungkin dalam satu waktu itu ada liputan lebih dari satu begitu ya, banyak kegiatan, apalagi ini yang menjelang Silatnas ini nanti akan banyak sekali kegiatan. Nah, kami lebih menyarankan nanti pengirimannya di-upload terlebih dahulu ke Google Drive begitu. Jadi nanti satu berita, bukan satu video ya, tapi satu berita misalnya terdiri dari 30 video, di-upload dalam satu link, linknya di-copy, kemudian dikasih keterangan tentang kegiatan yang diliput, ditambah nama-nama orang yang diwawancara. Udah itu kemudian dikirimkan lewat Telegram. Nah, terus kemudian nanti lanjut lagi upload berita yang kedua, seperti itu dan seterusnya. Karena kalau banyak berita atau lebih dari satu berita dikirimkan lewat Telegram, ini akhirnya nyampur videonya. Terus terang itu cukup memusingkan dan awang-awangan kalau mau nggarap harus milih satu-satu begitu. Apalagi videonya sampai 200 karena memang ada banyak sekali materi liputannya begitu ya. Jadi ini nanti seperti itu, mohon bisa yang belum bisa cara upload ke Google Drive bisa dipelajari begitu ya, mudah sekali cari, mungkin dibantu teman bisa, atau cari panduan di YouTube, banyak sekali cara upload video ke Google Drive seperti itu. Jadi jangan dicampur, apalagi nanti biasanya video yang filenya besar itu kan nanti terakhir datangnya. Nah, padahal ketika yang besar itu baru nyampe ke kita, nanti sudah kecampur dengan video yang lain begitu. Nah, itu akan rawan keliru begitu ya. Jadi nanti malah kita harus revisi lagi dan membutuhkan banyak sekali energi. Jadi kita beberapa hari terakhir ini kita tayangkan yang memang satu-satu terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau untuk liputan yang lebih dari satu tema dan ternyata dikirimnya lewat Telegram, ya kita ini dulu, kita pending dulu seperti itu. Itu dari saya tentang teknis pengiriman liputan. Dan ini tadi kalau untuk laka air dari Mas Septi sudah sangat jelas sekali ya untuk penjelasannya. Bahkan kita juga punya masukan-masukan baru seperti itu yang selama ini saya sendiri pun tidak pernah memikirkan. Ketika ada teman-teman yang bertanya, Mbak ini nanti mau liputan laka air ini, pertanyaan ke siapa, angle-nya bagaimana, kayak gitu kan. Nah, ini ternyata ada masukan yang sangat bagus, yang sangat banyak. Nanti teman-teman selanjutnya bisa dipelajari lagi materi-materi seperti ini. Dan inilah gunanya pertemuan Zoom ya. Meskipun tidak bertemu secara langsung, insya Allah kita dapat ilmunya begitu. Mungkin ada pertanyaan? Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Sukamto Koto Baru. Mungkin ini teknis ya.
kalau pas kejadian laka air yang seharusnya live atau ada kejadian yang harus segera diberitakan namun terkendala sinyal, seperti ini juga pernah kami alami waktu terjadi di pedalaman. Seperti dulu waktu bencana gempa bumi di Pasaman, apa yang harus dilakukan? Sudah. Oh, Pak Sinten? Pak Sukamto. Pak Sukamto, terima kasih pertanyaannya Pak. Nah ini terkait sinyal ya. Jadi untuk terkait sinyal, untuk di media kita kan live-nya kan belum ada ya, seperti kayak di TV lain mungkin sekilas info atau kejadian besar. Nah gitu kita belum ada. Jadi alangkah baiknya Bapak kalau ada kendala sinyal itu memang Bapak liput saja. Jadi liputannya, urutannya itu seperti tadi yang saya jelaskan, liputannya seperti apa, wawancaranya kepada siapa saja. Lah nanti dikirim secara lengkap kepada kami. Dan berita-berita video-video yang pertama adalah video-video yang kejadian. Jadi di gambar-gambar file yang pertama dikirim itu adalah video kejadian, video amatir. Nah seperti itu nanti segera dikirim dulu. Jadi itu tertunda itu bukan masalah karena terkendala sinyal lah. Mau gimana lagi kalau sudah terkendala sinyal seperti itu. Tapi alangkah baiknya Bapak nanti melakukan live on tape, itu ada di lokasi. Jadi benar-benar itu memang hard news ya, sifatnya berita hard news itu kan sangat penting dan segera, apalagi Bapak ada di lokasi. Nah itu menunjukkan bahwa eksistensi kita ada di sana, kemudian kita cepat sigap tanggap, nah ada di lapangan seperti itu. Jadi nanti dipilih saja beberapa kali melakukan take, nggak apa-apa yang nggak percaya diri atau belum percaya diri bisa dihapus atau tidak usah dikirim, yang sudah dikirim ke sini yang sudah bagus. Dan ini adalah yang seperti saya jelaskan tadi, tidak usah berpanjang lebar, kita sebagai pengantar saja atau menginformasikan kejadian atau menginformasikan pandangan mata. Nah itu akan lebih bagus, kita lebih aman ketika nanti ternyata statementnya tidak seperti itu atau keterangan dari pemerintah atau dari Basarnas atau dari Polairut itu berbeda. Nah, kita yang penting kita ada di lokasi, memberitahukan informasi dengan benar, mengumpulkan data dengan informasi yang benar, menyampaikan dengan live on tape. Nah, nanti bisa diputar di situ ketika kita berada di lokasi. Jadi pengirimannya tetap seperti biasa saja, Pak. Begitu, Mbak? Oke, baik. Semoga bisa menjawab, Pak Sukamto. Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya mungkin. Oh iya. Nah, ini mungkin rekan-rekan kontributor kan ada yang double job di lapangan gitu. Misal beliaunya juga tim SAR yang turut dalam pencarian, terus pengen live on tape. Kemudian kan kalau kita tayang di TV itu kan harus sesuai dengan ini ya. Misal pakaiannya, iya, yang reportase itu pakai baju kontributor atau kalau pakai baju SAR itu gimana? Oh ya, terima kasih. Kemarin juga sempat mengirim ya Pak Sujito ya. Pak Sujito Surabaya mengirimkan liputannya sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi, tapi ada kendala. Nah, di sini teman-teman kontributor yang ada di daerah, ketika teman-teman mempunyai tugas yang berbeda ya, satu orang mempunyai tugas juga potensi SAR, juga kontributor, itu alangkah baiknya ketika kita live, kita melakukan live itu membawa seragam, jadi pas kita live on tape itu kita menggunakan seragam. Nanti ketika sudah selesai Bapak atau teman-teman kontributor yang ada di daerah kembali menggunakan pakaian SAR lagi, tidak menjadi persoalan. Karena apa? Kita temanya kan kontributor, temanya news, jadi yang terkait dengan news. Nah, kemarin ada beberapa pertimbangan dari Pak Sujito yang tidak kami tayangkan karena di dalam selain menggunakan baju yang bukan baju kontributor, Pak Sujito menggunakan tas yang diselempangkan seperti ini di sini gitu. Jadi mohon untuk teman-teman nanti ketika tampil, mohon rapi seperti itu. Seperti Pak Mat Sugino itu sudah rapi, bagus pakai topi, lengkap sekali. Nah itu ada mic-nya juga. Nah kita akan menjadi tampak semakin profesional dalam menyampaikan sebuah berita. Maka orang akan lebih percaya lagi, oh orangnya laporannya bisa dipercaya, data-data yang diberikan bisa
valid gitu ya. Jadi orang semakin mempercayai dengan yakin dengan liputan kita. Itu Mbak. Yeah, baik, terima kasih Mas Septi. Ini masih ada waktu ya. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Agus Supriyono di Banjarnegara. Pertanyaan seperti ini. Kalau pas buat live on tape pakai topi MTA TV sopan tidak ya? Bolehkah kita berjalan menuju narasumber ketika live? Misal opening dari luar gedung, kemudian berjalan masuk gedung menuju narasumber, kemudian wawancara. Sayang. Terima kasih Pak Agus dari Banjar, itu Banjarnegara. Oh, nggih. Banjarnegara, dari Banjarnegara Pak Agus nggih. Nggih, Gilar. Jadi baiknya kalau Pak Agus untuk memberikan opening ya, memberikan pengantar kepada narasumber yang akan diwawancara, sebaiknya tidak terlalu jauh ya. Jadi tidak mengganggu dengan keberadaan kita dan tidak mengganggu keberadaan kita saat liputan dan tidak mengganggu keberadaan kita masuk di dalam liputan tersebut. Jadi kita itu mengantarkan orang yang ingin memberikan informasi seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak tadi jelaskan dari luar kemudian jalan, nah itu kan pasti konsentrasi Bapak itu menuju ke narasumber lah. Apakah kegiatan itu atau pergerakan Bapak itu mengganggu aktivitas kegiatan misalkan sedang pengajian atau apa, itu kan malah menurut saya kurang pas. Jadi untuk Bapak mengantarkan kepada live on tape kemudian mengantarkan kepada pemirsa itu cukup di sebelahnya saja, tapi jangan masuk frame seperti itu. Kemudian backgroundnya bisa sedang kegiatan itu berlangsung, baik itu donor darah, pengajian atau apa, itu sebagai background saja. Jadi tidak usah dekat-dekat, background dari jauh nggak apa-apa. Karena nanti takutnya kita juga suara kita saat kita melakukan reportase live on tape itu salah, diulang-ulang. Nah itu kan mengganggu proses yang di belakang sedang melakukan pengajian. Itu reporternya kok nggak jadi-jadi, dari berapa kali take kok nggak jadi-jadi, kemudian Bapak grogi, akhirnya kan nggak live juga kan. Nah jadi diusahakan tidak saling mengganggu. Bapak agak jauh, asal ada posisi kelihatan belakang sebagai background, itu menurut saya sudah cukup. Jadi kemudian menggunakan topi MTA TV. Nah, untuk penggunaan topi MTA TV sendiri, kalau sebaiknya kalau berada di luar ruangan kita menggunakan topi. Kalau berada di dalam ruangan sebaiknya kita tidak menggunakan topi, karena peruntukan topinya kan memang seperti itu ya. Kalau nanti topinya itu kan topi MTA TV, ya betul. Makanya ketika Bapak atau saudara teman-teman kontributor di daerah menggunakan seragam, menggunakan ID card, nah itu sudah mewakili dari identitas topi tersebut. Itu Mbak. Baik, jadi kalau untuk wawancara narasumber itu baiknya kita setting dulu ya? Ya, kita setting dulu dengan background seperti apa, terkait dengan materi yang akan disampaikan. Seperti Pak Rudi tadi sampaikan di awal pertemuan kita tadi, misalkan di backgroundnya itu bisa backdrop, nah backgroundnya bisa kegiatannya, nah, atau backgroundnya kalau di paket kemerdekaan besok itu bisa barangnya atau apa ya, paketnya. Itu tergantung tema yang akan diangkat ketika akan menceritakan tentang paket kemerdekaannya, itu backgroundnya seperti itu. Kalau paket kemerdekaan nanti kalau akan menceritakan tentang suasana atau kemeriahan, bukan kemeriahan ya, antusiasme, itu bisa dengan background orang yang sedang berdatangan, nah seperti itu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Septi atas jawabannya. Dan mungkin karena mengingat waktu ya Mbak Ida, mungkin pertemuan siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum itu, monggo teman-teman untuk menyalakan kamera, kita foto bersama dulu. Asik. Ya sedikit, nambah sedikit ya. Mas Bagus atau Mas Hisam yang dari sekretariat sudah masuk ya. Nanti kita, oh iya belum ya. Mas Bagus atau Mas Hisam sudah masuk ya, yang dari sekretariat. Terima kasih meskipun agak terlambat, tapi yang pasti nanti secara off air kami akan komunikasi dengan panjenengan
Karena tadi di awal kami membahas tentang persiapan untuk live acara besok pagi. Begitu Mas Bagus, Mas Hisam, matur nuwun sekali. Ye, kembali ke forum, monggo Mbak Latifah dilanjutkan. Baik, ini sudah on cam semua Mas? Sudah, lampunya dihidupkan nggak? Sudah. Terus gini-gini enggak? Ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kontributor yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada pertemuan kontributor siang ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan diamalkan saat di lapangan. Seperti itu, saya akhiri. Mohon maaf masih banyak kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.